Ilmu kosong. Kata ini terdengar sederhana, tapi tidak dengan maknanya. Sebab bagi para ahli makrifat sejati, mereka yang telah menempuh jalan sunyi bertahun-tahun lamanya, ilmu kosong bukan sekedar keadaan tanpa isi, melainkan pintu menuju hakikat sejati kehidupan. Karena kosong bukan berarti tiada, melainkan keadaan di mana segala bentuk dan pikiran lenyap, sehingga yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Dalam ilmu kosong tidak ada aku dan engkau, tidak ada menang ataupun kalah, tidak ada keinginan untuk menguasai. Yang ada hanyalah hening yang hidup, ruang batin, tempat Tuhan bersemayam tanpa rupa dan nama. Inilah ilmu kosong sejati. Salam sang sejati. Kosong adalah keadaan tertinggi yang bisa dicapai manusia. Karena dalam ilmu kosong, seseorang tidak lagi dikuasai oleh pikirannya sendiri. Ia tidak lagi terikat oleh waktu, oleh keinginan ataupun bentuk. Dalam keadaan kosong, manusia tidak lagi mencari Tuhan di luar dirinya, melainkan menemukannya di dalam keheningan yang paling terdalam. Para bini sepuh menyebutnya rasa sejati, yaitu kesadaran yang tidak lagi terbelah oleh pikiran. Di titik itu, manusia tidak lagi menilai, tidak lagi membandingkan, melainkan hanya menjadi saksi dari hidup yang mengalir. Inilah inti dari ajaran makrifat. Kembali ke dalam kosong, ke asal mula sebelum segala sesuatu diberi nama. Tapi bagi banyak orang, kosong seringkali disalahpahami sebagai kehampaan atau kekosongan yang menakutkan. Padahal dalam pandangan ilmu tua, kosong justru adalah ruang yang paling penuh. Karena di sanalah segala sesuatu lahir dan kembali. Seperti halnya langit yang tampak kosong, padahal di dalamnya bintang dan cahaya berputar tanpa henti. Demikian pula kosong adalah wadah dari segala cipta dan rasa. Orang yang belajar kosong, belajar untuk tidak bereaksi terhadap kehidupan, tapi menyatu dengannya. Ia tidak melawan badai, tetapi menjadi udara yang mengalirkannya. Karena itu, mereka yang memahami kosong tampak tenang di tengah kekacauan. Sebab mereka tahu bahwa di balik hiruk pikuk dunia ada sunyi yang tidak pernah berubah. Dalam praktek spiritualitas Jawa misalnya, menuju kosong bukan berarti berhenti berpikir, tetapi menempatkan pikiran di tempat yang semestinya. Pikiran menjadi alat, bukan penguasa. Disinilah seseorang mulai mengenal siapa diri yang sebenarnya. Leluhur juga mengajarkan bahwa manusia baru benar-benar hidup ketika ia bisa duduk dalam diam tanpa merasa kesepian. Ketika ia bisa mendengar suara angin tanpa mencari maknanya. Ketika ia bisa menatap langit malam tanpa bertanya mengapa. Di titik itulah kehadiran ruang kosong mulai terasa. Bukan keadaan yang dibuat-buat, tapi kesadaran yang muncul dengan sendirinya saat manusia berhenti berusaha menjadi sesuatu. Kosong
adalah keadaan yang tidak bisa dikejar, karena setiap usaha untuk mencapainya justru menjauhkan diri darinya. Ia datang ketika seseorang berhenti mengejar, ketika ia pasrah bukan karena lelah, tapi karena mengerti. Para guru menggambarkannya seperti air yang mengalir kembali ke samudra. Ia tidak melawan arus, tidak bertanya arah. Manusia tidak lagi membutuhkan penjelasan tentang hidup, karena ia telah menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Makanya, yang kosong bukan berarti hampa, melainkan kepenuhan dengan kehadiran yang tak bisa diukur. Kosong adalah rahasia terbesar alam semesta, tempat segala sesuatu dimulai dan berakhir dalam satu nafas yang sama. Untuk memahami kosong, kita harus berani meninggalkan keramaian yang sifatnya membutakan. Kosong bukanlah seperti perjalanan batin yang panjang. Banyak orang ingin menemukan kedamaian, tetapi masih berlari dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sementara kosong hanya dapat ditemukan ketika ia berhenti berlari, ketika ia berhenti mencari sesuatu di luar dirinya. Yang dalam ajaran kuno disebutkan bahwa menyepi bukan berarti melarikan diri dari dunia, tetapi menyingkirkan suara bising di dalam dirinya. Dunia luar bisa tetap ramai, tapi bagi yang sudah mengolah batin, di dalam dirinya hanya ada satu suara, keheningan yang hidup. Disitulah kosong mulai berbicara, bukan lewat kata, tapi lewat rasa yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang tua dulu sering mengasingkan diri di gunung, di gua, atau di tepian sungai, bukan karena mereka ingin menjauh dari manusia, tapi karena ingin mendengar kembali suara dirinya sendiri. Dalam diam, mereka belajar bahwa segala kegelisahan berasal dari pikiran yang tidak pernah diam. Makanya mereka menundukkan pikiran itu dengan sabar, mengajaknya diam bersama alam. Dalam kesunyian, perlahan-lahan mereka mulai mendengar detak jantung bumi, nafas angin, dan bisikan air. Semua itu bukan hal mistis, tetapi bukti bahwa alam berbicara kepada mereka bagi yang mau mendengarkannya. Jadi ketika manusia mampu diam, alam pun membuka rahasianya. Manusia berhenti berbicara, Tuhan pun menjawab dalam bentuk rasa. Tentunya rasa yang tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa. Perjalanan menuju kosong. Perjalanan meluruhkan ego. Dalam keseharian, selama ini kita sibuk menjadi sesuatu. Ingin dikenal, ingin dihargai, ingin dianggap benar. Padahal semua itu hanya bayangan yang menutupi cahaya sejati pada dirinya. Para bijak mengatakan, manusia tidak akan pernah menemukan Tuhannya selama ia masih sibuk mempertahankan akunya. Karena di sebalik kata aku, tersembunyi tembok yang memisahkan manusia dari sumber utamanya. Dan dalam kosong, tembok itu akan runtuh. Tidak ada lagi aku, hanya ada kesadaran yang menyaksikan. Ketika diri kita sudah sampai pada titik tersebut, kita tidak lagi merasa memiliki dunia, tapi menyadari
bahwa kita adalah bagian dari dunia itu sendiri. Kita juga tidak lagi mencari arti hidup ini, karena hidup itu sendiri sudah menjadi jawaban untuk kita. Saudaraku, sak sejati, perjalanan ini bukanlah jalan yang mudah. Ia membutuhkan keberanian untuk menghadapi diri kita sendiri. Karena tidak semua orang sanggup duduk dalam sepi dan melihat wajah batinnya yang asli. Dalam keheningan, segala hal yang disembunyikan akan muncul. Ketakutan, kesedihan, kemarahan, bahkan rasa bersalah. Semua itu harus dihadapi, bukan diusir. Karena kosong bukan tempat pelarian, melainkan tempat pembersihan. Ketika seseorang berani menatap bayangan dirinya, ia sedang membuka pintu menuju cahaya yang lebih dalam. Dan kosong bukan tentang menghapus emosi, tapi menyadari bahwa semua rasa hanyalah sebatas gelombang sementara di permukaan samudra batin yang luas. Kosong adalah perjalanan pulang ke asal mulanya diri, ke tempat di mana kita dan alam tidak lagi terpisah, di mana doa tidak lagi berupa kata, tetapi nafas yang menyatu dengan udara. Dalam kosong, waktu berhenti, dan manusia kembali menjadi bagian dari keabadian. Para leluhur Nusantara menyebutnya manunggal ing rasa, bersatu dalam kesadaran. Di titik itu, yang kosong tidak lagi terasa hampa, melainkan penuh oleh kehadiran yang maha suci. Karena dalam kosong, manusia tidak kehilangan apapun, justru menemukan segalanya. Dirinya, alam, dan Tuhan yang selama ini berdiam di dalam hening. Untuk itu, ketika seseorang mulai memasuki kosong, dunia luar perlahan-lahan kehilangan daya pikatnya. Bukan karena ia membencinya, tapi karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih luas pada dirinya. Dalam kosong, manusia tidak lagi hidup berdasarkan keinginan, melainkan berdasarkan kesadaran. Setiap nafasnya menjadi doa, setiap langkahnya menjadi bentuk penghayatan atas kehidupan itu sendiri. Keadaan ini seperti cahaya kecil yang menyala di tengah kegelapan. Ia tidak memaksa untuk terang, tapi keberadaannya cukup untuk mengubah seluruh ruang di sekitarnya. Dalam kosong, kita mulai menyadari bahwa keheningan bukanlah ketiadaan, melainkan sumber dari segala suara, tempat semua kehidupan berawal dan berakhir dalam keseimbangan yang abadi. Dan rasa menjadi alat utamanya untuk memahami kosong ini. Rasa bukan hanya perasaan, melainkan pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Karena rasa tidak dibentuk oleh logika, melainkan oleh keheningan batin. Ketika seseorang duduk dalam diam dan menenangkan pikirannya, yang muncul bukanlah kekosongan, tetapi cahaya lembut yang menuntun dari dalam. Cahaya itu tidak terlihat oleh mata, tapi dapat dirasakan oleh hati. Ia bukan dari luar, tapi dari sumber yang sudah ada dan beserta pada diri kita sejak awalnya. Demikianlah, salam